Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayuni dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis kelas A, Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 190321100004. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai analisis perencanaan produksi komoditas ubi kayu dan usaha keripik singkong di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang menjadi landasan sebelum melakukan kegiatan operasional. Nah, pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi untuk dijadikan suatu usaha. Dan salah satu komoditas yang banyak dijadikan usaha atau industri pengolahan yaitu ubi kayu atau singkong menjadi keripik singkong. Nah, banyaknya usaha pengolahan keripik singkong ini kemudian menimbulkan persaingan antar usaha yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, perencanaan produksi penting dilakukan seperti alasan pemilihan komoditas, pemilihan lokasi, dan analisis tata letak atau layout. Kita ke bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai alasan penting pemilihan komoditas ubi kayu. Terdapat beberapa alasan penting. Yang pertama karena ubi kayu di sini menjadi alternatif pangan selain beras dan jagung. Yang kedua karena Indonesia memiliki lahan yang luas sehingga ubi kayu memiliki potensi untuk diusahakan. Alasan yang ketiga, karena komoditas ubi kayu di sini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sebagai produk olahan. Dan salah satu olahan yang cukup terkenal yaitu keripik singkong. Nah, alasan di Kabupaten Sumeneb sendiri karena ubi kayu di sini termasuk ke dalam potensi unggulan komoditas pertanian ketiga setelah padi dan jagung. Luas tanam ubi kayu di Kabupaten Sumeneb yaitu sebesar 15.312 hektar dengan jumlah produksi sebesar 100,6 kuintal dan produktivitas sebesar 382,52 ton per hektar. Selain itu, ubi kayu juga termasuk salah satu tanaman yang mampu menyesuaikan dengan kondisi tanah di Pulau Madura, termasuk Kabupaten Sumeneb yang kering dan juga berkapur. Selanjutnya yaitu analisis usaha tani komoditas ubi kayu di Kabupaten Sumeneb berdasarkan kondisi pasar, kondisi iklim dan topografi dan nilai ekonomis. Untuk yang kondisi pasar, di mana tingginya jumlah produksi ubi kayu di Kabupaten Sumeneb, di sini tentu sejalan dengan jumlah permintaan konsumen terhadap ubi kayu. Selain itu, banyaknya usaha pengolahan ubi kayu juga menunjukkan bahwa kondisi pasar di Kabupaten Sumeneb memiliki potensi di mana semakin banyak usaha pengolahan ubi kayu, maka jumlah permintaan konsumen dan jumlah penawaran yang dilakukan oleh produsen yaitu petani semakin meningkat pada setiap tahunnya. Jika dilihat di sini bahwa produksi ubi kayu pada tahun 2017 yaitu sebesar 37.577 ton per hektar berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Selanjutnya yaitu analisis berdasarkan dengan kondisi topografi dan iklim di Kabupaten Sumeneb. Sebagai bagian dari Pulau Madura, maka kondisi lahan yang ada di Kabupaten Sumeneb merupakan lahan kering. Nah, ubi kayu di sini merupakan salah satu komoditas yang dapat tumbuh dan diusahakan pada lahan kering. Sehingga dengan kondisi lahan yang ada di Kabupaten Sumeneb, maka ubi kayu memiliki potensi untuk dikembangkan. Dan secara umum, Kabupaten Sumeneb di sini berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut seluas 208.697 hektar atau sekitar 99,2% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumeneb. Sedangkan untuk usaha tani ubi kayu dapat diusahakan dan tumbuh dengan baik dan optimal pada dataran tinggi hingga dataran rendah, yaitu sekitar 10 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut.
Sedangkan jika dilihat dari kondisi iklim, maka kondisi iklim Kabupaten Sumeneb umumnya beriklim panas dengan suhu udara 24,5 derajat Celcius sampai dengan 33,3 derajat Celcius dengan rata-rata curah hujan sebesar 103,2 mm. Sedangkan ubi kayu pada umumnya dapat tumbuh dengan optimal pada ketinggian 10 sampai dengan 700 mdpl dengan curah hujan yaitu sekitar 760 sampai dengan 1105 mm per tahun dan suhu sekitar 18 sampai dengan 35 derajat Celcius. Nah, Kabupaten Sumeneb memiliki iklim yang sesuai untuk pertumbuhan usaha tani ubi kayu, terutama jika dilihat berdasarkan kriteria suhu udara. Nah, analisis selanjutnya yaitu berdasarkan nilai ekonomis. Selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan, ubi kayu juga dimanfaatkan sebagai bahan baku usaha pengolahan. Nah, di Kabupaten Sumeneb sendiri terdapat produk-produk olahan dengan bahan baku ubi kayu yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Salah satu jenis produk usaha pengolahan ubi kayu yang cukup terkenal di kalangan masyarakat dan mudah dijumpai yaitu keripik singkong. Adapun untuk pengolahan dari ubi kayu sendiri itu dapat berupa tepung tapioka yang di sini tepung tapioka dari ubi kayu di Indonesia di sini sudah mampu mencapai ekspor, keripik singkong, tepung moka, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua yaitu tentang analisis pemilihan lokasi usaha keripik singkong. Keripik singkong di Kabupaten Sumeneb termasuk ke dalam potensi industri makanan kedua setelah industri petis ikan dengan jumlah unit sebanyak 8 unit dan jumlah produksi rata-rata yaitu sebesar 970.830 kg per tahun. Adapun salah satu usaha keripik singkong yang ada di Kabupaten Sumeneb yaitu keripik singkong Ibu Hos. Nah, sebelum melakukan pengembangan usaha, ada baiknya pemilihan lokasi penting dilakukan untuk keberlanjutan usaha, seperti memperhatikan ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, kedekatan dengan pasar, dan kedekatan dengan bahan baku. Nah, analisis yang pertama yaitu tentang ketersediaan tenaga kerja. Usaha keripik singkong Ibu Hos ini berlokasi di Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Lokasi usaha ini merupakan lokasi tempat tinggal pemilik usaha. Adapun untuk tenaga kerja, usaha keripik singkong ini memanfaatkan tenaga kerja dalam keluarga dan juga tenaga kerja luar keluarga. Untuk tenaga kerja dari luar keluarga di sini terdiri dari ibu rumah tangga yang ada di sekitar lokasi usaha. Selanjutnya yaitu tentang ketersediaan sarana dan prasarana. Usaha keripik singkong ini juga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelancaran kegiatan produksi, seperti alat pembuat lembaran keripik, alat untuk merendam lembaran keripik, alat untuk mengukus lembaran keripik, alat untuk menjemur, serta pengangkutan seperti motor dan VR. Selanjutnya analisis mengenai kedekatan dengan pasar. Nah, usaha keripik singkong ini juga memiliki lokasi yang dekat dengan pasar. Hal ini dikarenakan di sekitar lokasi usaha terdapat beberapa toko yang berdiri dan dapat dijadikan pasar untuk produk keripik singkong. Selain itu, usaha keripik singkong Ibu Hos juga telah lama berdiri, sehingga keberadaan usaha ini cukup dikenal oleh masyarakat, baik sekitar lokasi usaha maupun di luar lokasi usaha. Dan biasanya, jangkauan konsumen di sini yang berasal dari luar lokasi usaha biasanya dari pembeli di luar lokasi usaha yaitu agen dari Pulau Jawa. Untuk kedekatan dengan bahan baku, di sini untuk mendapatkan bahan baku, pemilik mengaku tidak terlalu sulit. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di sekitar lokasi usaha merupakan petani dan melakukan usaha tani singkong. Selain itu, nah di sini pemilik usaha juga melakukan usaha tani singkong pada sebagian lahan yang dimilikinya, sehingga untuk kedekatan dengan bahan baku, usaha keripik singkong Ibu Hos ini cukup dekat dan juga cukup mudah untuk mendapatkan bahan bakunya.
Pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir yaitu analisis mengenai tata letak usaha pengolahan keripik singkong. Pengaturan tata letak pada suatu tempat usaha atau layout di sini merupakan salah satu keputusan yang sangat penting untuk kelancaran proses produksi. Jika pemilihan tata letak atau layout tidak tepat dan tidak sesuai, maka akan menghambat proses produksi. Usaha keripik singkong Ibu Hos ini menggunakan tata letak produk atau product layout, di mana pada tata letak ini membutuhkan urutan yang sama dalam proses produksinya. Selain itu juga produk atau barang yang dikerjakan setiap harinya juga sama. Pada jenis tata letak ini, kualitas produk ditentukan oleh kualitas mesin atau alat daripada keahlian karyawan. Dan urutan proses produksi usaha keripik singkong Ibu Hos ini selalu sama dengan produk yang dihasilkan, yaitu hanya keripik singkong dan alat yang digunakan hanya untuk membuat keripik singkong. Tak ayal, jenis tata letak ini juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya di sini, biaya produksi lebih murah, pengawasan proses produksi lebih mudah, dan pengangkutan barang juga menjadi lebih mudah. Untuk kelemahannya di sini, yaitu tenaga kerja akan mengalami kesulitan dalam kegiatan produksinya. Alat yang digunakan hanya menggunakan alat khusus serta kurang fleksibel jika digunakan pada perusahaan yang memproduksi satu macam barang saja dalam jangka panjang. Bab 3 penutup. Di sini terdapat kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sumeneb memiliki potensi untuk usaha tani ubi kayu, dan keripik singkong merupakan salah satu jenis olahan berbahan dasar ubi kayu yang banyak dijumpai dan diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Salah satu usaha pengolahan keripik singkong yaitu keripik singkong Ibu Hos, yang mana dalam pemilihan lokasi usaha telah memenuhi aspek-aspek penting dalam pemilihan lokasi. Adapun jenis tata letak yang digunakan pada usaha keripik singkong Ibu Hos yaitu tata letak produk atau product layout. Untuk sarannya sendiri yang hendak disampaikan berdasarkan hasil pembahasan yaitu ditujukan untuk pemerintah dan juga untuk pemilik usaha. Untuk pemerintah yaitu diharapkan mampu memberikan bantuan kepada usaha-usaha kecil untuk pengembangan usaha serta kelancaran usaha mereka. Dan bagi pemilik usaha yaitu mampu beradaptasi dan terbuka tentang perkembangan serta penerapan teknologi produksi guna memaksimalkan profit dan mengefisiensikan usaha. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.